Anda kembali bersama kami pemirsa di iNews Malam. Destinasi wisata Kota Tua masih menjadi destinasi pilihan masyarakat untuk menghabiskan libur panjang. Hingga malam ini warga masih mengunjungi kawasan Kota Tua seperti di Kali Besar. Hingga malam ini, warga ramai di kawasan Kali Besar yang masih masuk wilayah wisata Kota Tua. Di masa penerapan PSBB transisi, wilayah Kota Tua sudah tutup sejak pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Warga menikmati kawasan Kali Besar dengan berjalan-jalan atau juga menikmati jajanan pedagang kaki lima yang menyuguhkan makanan ringan hingga makanan berat. Sayangnya di kawasan ini masih banyak warga yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan. Pemirsa, di malam libur panjang kawasan Kanal Banjir Timur, Jakarta Timur biasanya ramai oleh warga yang berbelanja atau sekedar jalan-jalan. Namun malam ini kawasan tersebut tidak seramai biasanya. Berikut laporan dari reporter kita Pangeran Negara dengan kameramen Angga Joshua. Pemirsa, beginilah kondisi terkini di Pasar Malam Kanal Banjir Timur yang menjadi salah satu lokasi favorit bagi masyarakat di kawasan Jakarta Timur untuk sekedar berbelanja berbagai macam barang seperti pakaian, sepatu, hingga membeli sejumlah makanan tradisional yang memang diperjualbelikan di tempat ini. Seperti yang bisa terlihat di layar kaca Anda, pemirsa, bahwa saat ini kondisinya relatif ramai, namun bisa dikategorikan tidak seramai biasanya. Sebab menurut penuturan beberapa pedagang yang sempat kami tanyakan tadi, dikatakan bahwa Pasar Malam Kanal Banjir Timur ini akan dipenuhi pada hari Sabtu dan juga hari Minggu, dan itu kondisinya sangat padat. Para pengunjung ini membludak sehingga timbul kemacetan di kawasan Pasar Malam Kanal Banjir Timur ini. Sedangkan pada malam hari ini kami tidak melihat ada kemacetan yang disebabkan oleh kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 yang melakukan lalu lalang ataupun melintasi pasar malam ini. Dan kami pun tidak melihat adanya antrian para pengunjung yang biasanya kerap terjadi pada hari Sabtu ataupun pada hari Minggu. Kendati demikian, ada yang menarik pada malam hari ini. Kami melihat para pedagang ini sudah meletakkan kertas di gerobak tempat mereka melakukan jual beli. Di gerobak tersebut dituliskan bahwa setiap para pembeli ini diwajibkan untuk menggunakan masker sebagai ketentuan dari protokol kesehatan. Ada juga beberapa pedagang ini yang menyediakan fasilitas tempat cuci tangan sehingga para pembeli yang datang dan ingin melihat-lihat barang-barang yang mereka jual ini diwajibkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu, dan tidak jarang juga ada yang menyediakan hand sanitizer. Sejauh ini dari hasil pantauan kami, keseluruhan pengunjung yang datang ke Pasar Malam Kanal Banjir Timur ini dapat dikategorikan sudah mematuhi protokol kesehatan yang ada. Mereka keseluruhan sudah menggunakan masker dan juga sudah mulai membatasi antara satu orang dan satu orang lainnya sebagai ketentuan physical distancing yang memang sudah dirumuskan oleh pemerintah. Dan tentunya kita berharap meski pihak Pemprov DKI Jakarta saat ini sudah ataupun telah memberlakukan masa PSBB transisi jilid kedua, artinya ada sedikit kelonggaran, masyarakat berhak untuk melakukan mobilitasnya, berhak untuk melakukan aktivitasnya di luar rumah. Namun tentunya kita berharap masyarakat mulai sadar bahwa protokol kesehatan harus tetap dijalankan sehingga Pasar Malam Kanal Banjir Timur ataupun tempat-tempat lainnya ini tidak menjadi klaster penyebaran virus COVID-19 yang baru. Dari Jakarta, Pangeran Negara, Angga Joshua, iNews melaporkan. Dan sementara lalu lintas di sekitar kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat masih terpantau padat hingga malam ini. Satlantas Polres Cimahi pun memberlakukan sistem satu arah. Kepadatan lalu lintas di kawasan Lembang malam ini didominasi oleh kendaraan berplat Jabodetabek. Satlantas Polres Cimahi telah memberlakukan sistem satu arah lebih dari 6 kali untuk mengurai kepadatan kendaraan. Dibandingkan hari-hari sebelumnya, jumlah kendaraan yang melintas di kawasan ini meningkat hingga 70%. Kepadatan diperkirakan masih akan terjadi hingga hari Minggu mendatang. Sampai malam hari ini dari jajaran Satuan Lalu Lintas Polres Cimahi bekerja sama dengan Ditlantas Polda Jawa Barat, kami melakukan penarikan dari farm host ataupun grid Asia Afrika sampai dengan pertigaan Patrick itu sebanyak 4 kali, dan sebaliknya kami melakukan penarikan dari arah Pasar Panorama sampai dengan pertigaan Patrick.
Kepadatan arus kendaraan juga terpantau terjadi di ruas tol Purbalenyi malam ini. Kepadatan mulai terjadi di kilometer 82 arah Jakarta menuju Bandung di sekitar Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Volume kendaraan meningkat hingga 40% dibandingkan hari biasa dan didominasi oleh kendaraan dari Jakarta. Pemirsa, sejumlah tempat wisata di ibu kota menjadi pilihan destinasi wisatawan saat libur panjang. Di antaranya kawasan pantai dan kota tua ramai dikunjungi wisatawan di tengah pandemi COVID-19. Berwisata di kawasan Pantai Ancol, Jakarta Utara masih menjadi pilihan bagi pengunjung. Selain warga Jakarta, warga luar ibu kota pun menghabiskan waktu libur panjang. Berenang dan bermain di tepi pantai bersama keluarga cukup menghibur. Ada juga pengunjung yang bersepeda keliling kawasan pantai. Selama berwisata, pengunjung diharapkan tetap mematuhi protokol kesehatan. Di rumah karena kemarin stay at home. Yang kedua, karena ini tempatnya outdoor terbuka, saya merasa lebih aman aja walaupun banyak orang, udaranya kan mengalir dengan baik. Ya, bawa masker udah pasti, terus saya bawa hand sanitizer dari rumah sudah pasti. Terus tetap menghindari sih kontak yang terlalu dekat dengan orang yang kita nggak kenal. Gitu. Jaga jarak berarti ya? Jaga jarak. Kawasan wisata Taman Mini Indonesia Indah juga menjadi destinasi wisatawan. Salah satu lokasi yang ramai dikunjungi yakni Taman Legenda Keong Mas yang memiliki berbagai macam permainan. Ya, tetap kami terapkan 3M ya Mbak ya, kita cuci tangan sebelum kita masuk, kita menggunakan masker dan kita selalu menjaga jarak. Jadi pun kalau di dalam nanti kami akan mencari spot-spot yang memang tidak terlalu berkerumun. Ini tuh juga outdoor ya Mbak ya, jadi kemungkinan bisa tersebar gitu Mbak. Jadi Mbak seperti itu. di Taman Mini sepi gitu ya Mbak ya? Saya prefer ke sini karena memang wahananya luas, jadi banyak spot yang bisa kami tuju. Wisata di kawasan Kota Tua juga menjadi pilihan pengunjung berlibur. Pengunjung berkeliling sambil menikmati suasana kota tua. Kawasan ini pun sering diabadikan pengunjung yang datang bersama keluarga maupun teman. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, kawasan Dieng di Wonosobo, Jawa Tengah dan Kota Batu di Malang, Jawa Timur ramai dikunjungi oleh wisatawan saat libur panjang. Hal ini menyebabkan meningkatnya jumlah pengunjung dan kemacetan di beberapa titik di kawasan wisata tersebut. Sejumlah mobil mogok tidak kuat menanjak menuju kawasan wisata Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah. Petugas dari Dishub dan Polres Wonosobo membantu mendorong mobil. Akibat mobil mogok, kemacetan panjang terjadi. Kemacetan juga terjadi di kawasan wisata Dieng. Petugas harus buka tutup jalur agar kemacetan tidak semakin parah. Jumlah kendaraan selama liburan ke Dieng kali ini meningkat. Kendaraan didominasi plat dari luar daerah ingin berwisata ke Dieng. Sementara di Kota Batu, Jawa Timur, warga memanfaatkan libur panjang akhir pekan ke tempat wisata rakyat, alun-alun Kota Batu. Peningkatan wisatawan ini diantisipasi dengan penerapan protokol kesehatan oleh masing-masing pengelola wisata. Selain bersuah foto, wisatawan juga bisa naik wahana biang lala dan menikmati pemandangan Kota Batu dari ketinggian. Alun-alun Kota Batu menjadi favorit warga karena gratis dan hanya dipungut biaya Rp5.000 untuk naik biang lala. Tempat wisata lain di Kota Batu juga diserbu wisatawan sehingga kemacetan terjadi di pintu masuk tempat wisata. Untuk mengantisipasi kemacetan, Polres Batu membuat 3 pos khusus untuk melayani wisatawan di titik-titik rawan kemacetan dan kecelakaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jika pada umumnya layangan hanya dapat dilihat, di Bantul, Yogyakarta layangan dapat dinaiki. Sensasi yang dirasakan saat menaiki layangan seperti sedang terbang. Ingin terbang tapi naik layang-layang. Sensasi ini bisa dirasakan di Bantul, Yogyakarta. Di sini, komunitas layang-layang Naga Kendo Team menyediakan hiburan bagi para pelancong yang tidak hanya menikmati layang-layang, namun dapat dinaiki. Dengan panjang hingga puluhan meter, layangan naga ini mampu mengangkat tidak hanya anak-anak, tetapi orang dewasa. Wisatawan yang menaiki layangan naga ini pun merasakan sensasi yang luar biasa. Takut nggak, Pak?
aku. Setelah naik rasanya juga Menegangkan apa gitu? Menegangkan, amazing. Proses pembuatan layangan naga memakan waktu 2 bulan dengan bahan dasar bambu, kain parasit, kepingan fiberglass, dan tali. Ini karena bisa dinaikin tuh diameternya itu besar. Besar juga jumlah kepingannya lebih banyak dibanding yang lain. Emang rencana awalnya saya tuh emang pengen banget bikin layangan naga raja itu yang bisa ngangkat orang. Bagi Anda yang penasaran, hiburan ini bisa dijumpai di kawasan Pantai Jarur Lintas Selatan, Bantul, Yogyakarta sekitar pukul 3 sore. Namun fasilitas pengamannya belum begitu maksimal, sehingga untuk menjaga keselamatan pengunjung tidak bisa terbang tinggi. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Pemirsa, demo mengecam pernyataan Presiden Prancis terjadi di sejumlah daerah. Selengkapnya sesaat lagi kami akan kembali, tetaplah di iNews Malam.